Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah statistik. Untuk kali ini kita bawakan materi tentang analisis, korelasi, dan regresi linier. Di hari yang lalu, sebelumnya kita sudah tahu tentang regresi dan korelasi, di mana korelasi dan regresi adalah suatu hubungan. Kalau dari korelasi kita akan melihat suatu hubungan dengan nilai hubungannya, seberapa kuat hubungannya. Sementara regresi adalah bagaimana hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi antara variabel satu terhadap variabel yang lain. Di sini akan dilihat bagaimana suatu hubungan, apakah ada pengaruhnya atau tidak. Jenis analisisnya di dalam bilangan, dalam korelasi dan regresi. Ini jenis analisisnya adalah jenis analisis bivariat, yaitu kita akan menggunakan suatu variabel 1, variabel 2. Nah, di sini ada dengan variabel 1 yang sifatnya kategori, variabel 2 dengan kategori, maka kita akan gunakan analisis yang berupa X kuadrat, atau kita sebut chi kuadrat. Kemudian kita bisa juga menggunakan Fisher exact atau distribusi F. Kemudian kalau variabelnya kategori dan variabel satu kategorik dan variabel keduanya adalah numerik, kita bisa menggunakan dengan uji T atau t-test atau student test, atau bisa juga kita dengan ANOVA. Kemudian jenis berikutnya, jika variabel satu numerik dan variabel kedua juga numerik, kita bisa menggunakan korelasi dan regresi. Nah, dari situ kan kita lihat bahwa seringkali di dalam suatu penelitian kita ingin mengetahui hubungan antara dua variabel berjenis numerik, misalnya hubungan berat badan dengan tekanan darah, hubungan umur dengan HB, dan sebagainya. Hubungan antara dua variabel numerik dapat menghasilkan dua jenis, yaitu derajat keeratan hubungan menggunakan korelasi, sedangkan bentuk hubungannya menggunakan regresi linier. Uji korelasi. Uji korelasi untuk mengetahui besar dan arah hubungan dua variabel numerik. Korelasi diketahui dengan koefisien R yang nilainya min 1 sampai dengan plus 1. Arah hubungan bisa positif, bisa negatif. Positif dan negatif ini akan menunjukkan suatu hubungan yang sifatnya kuat atau lemah. Jika R-nya 0,00 sampai dengan 0,25, hubungannya lemah. Jika R-nya 0,26 sampai 0,5, hubungannya sedang. Jika 0,51 sampai 0,75, hubungannya kuat. Jika R-nya 0,76 sampai dengan 1, hubungannya sangat kuat. Misal, apakah ada hubungan berat badan ibu dengan berat badan lahir bayi? Apakah hubungannya kuat atau lemah? Apakah hubungannya positif atau negatif? Kita bisa ambil asumsi suatu distribusi data normal. Bila tidak terpenuhi, kita bisa dengan uji non-parametrik, yaitu dengan uji korelasi
Spearman. Uji regresi. Tujuannya untuk memprediksikan variabel dependen melalui variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi dan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Untuk prediksi, kita menggunakan persamaan linier, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen. A adalah intercept, besarnya nilai Y, bila nilai X sama dengan 0. B adalah slope, atau kemiringan, atau gradien, yaitu besarnya perubahan nilai Y bila variabel X-nya berubah setiap satu satuan. Ciri regresi linier adalah variabel dependennya berbentuk numerik. Koefisien determinan. Koefisien determinan adalah variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Kemudian besarnya variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kita akan mempunyai suatu nilai yaitu R square, di mana nilainya sebesar R kuadrat, sama dengan R kecil kuadrat kali 100%. Nilai berkisar antara 0 sampai 100%. Jadi, dari pemisalan tadi ada kehubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi, dihasilkan R kuadratnya sebesar 0,587. Artinya, variabel berat badan ibu dapat menjelaskan variabel berat badan bayi sebesar 58,7%. Atau variabel berat badan ibu mempengaruhi variabel berat badan bayi sebesar 58,7%. Langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk langkah uji korelasi, kita menggunakan SPSS. Anda bisa dari penggunaan SPSS itu buka dulu SPSS-nya, kemudian klik analis, kemudian Anda bisa ngikutin di sini analis diklik, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate, kemudian masukkan variabel berat badan bayi dan berat badan ibu pada kontak variabel. Kemudian kita oke. Dari perhitungan SPSS ini, Anda harus sudah menyiapkan dulu data-data untuk variabel berat badan bayi dan berat badan ibu, bisa di dalam Excel atau bisa di input langsung di entry data di SPSS. Saya anjurkan Anda buat dulu di Excel ya. Karena kalau sudah masuk ke SPSS tidak bisa dirubah. Tapi kalau sepanjang masih ada di Excel, data masih mungkin ketika Anda merubah dengan sistem, maka akan ikutin perubahannya. Berikutnya, dihasilkan dari SPSS itu, maka korelasinya berat antara kita menggunakan Pearson korelasi. Nah, antara berat badan bayi terhadap berat badan bayi ya 1. Tapi berat badan bayi terhadap berat badan ibu ini 0,766.
N yang kita gunakan datanya ada 30 misalnya. Kemudian kita menggunakan signifikansi dengan tingkat kepercayaan 99% karena kita menggunakan di sini dengan 0,01 ya. Nah, kemudian kita menggunakan pengujian dua arah. Dan ini untuk matrik dari berat badan ibu terhadap berat badan bayi sama. Jadi bolak-balik ya, matrik berat badan bayi terhadap berat badan ibu 0,766, berat badan ibu terhadap berat badan bayi pun 0,766 ya. Nah, dari sini kita tinggal menganalisis data. Nah, kalau untuk langkah regresinya, kita akan menggunakan langkah dari SPSS tadi. Setelah Anda menginput data, Anda klik Analyze, kemudian Anda klik Regresi, kemudian ambil linear, diambil dependennya siapa, ini akan diambil dependennya siapa, yang menjadi independennya siapa. Nah, nanti kita akan ditulis di sini oke. Hasilnya ini outputnya. Kita lihat R-nya adalah 0,766, sama seperti tadi di korelasi. Tapi di sini kita akan menemukan nilai R square, R kuadrat 0,597. Kemudian kita lihat signifikansinya 0,00, bagus ya. Nah, kita menggunakan data di sini. Tadi N-nya adalah 30, maka N-1 itu DF-nya N-1 adalah kita ambil 29. Kita selalu menggunakan, di sini ada otomatis ada sampling error. Kemudian kita lihat nilai koefisiennya. Untuk nilai B, ini ada dapatkan nilai ya. Untuk konstanta 6,80918, untuk BB ibu 45630. Ini nilai beta yang kita dapatkan. Ini pun bisa menjadi suatu standar koefisien untuk bisa dianalisis. Ini juga nilai T student yang dihasilkan dari sistem. Untuk konstanta 1,682, untuk berat badan ibu 6,304. Signifikansinya untuk berat badan ibu bagus sih, tapi untuk konstanta nilainya 0,1 sekian ya. Oke. Kemudian hasil ini akan kita baca. Dari tabelnya akan kita baca dari hasil korelasi dan regresi. R-nya 0,766, R kuadratnya 0,587, persamaan garisnya yaitu Y sama dengan A plus BX, itu akan menghasilkan tadi A-nya adalah 680,91, BX, B-nya sendiri tadi koefisien yang ibu yaitu 45,6 dari berat badan ibu. P-value-nya kita gunakan tadi 0,00 atau signifikan. Nah, hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi menunjukkan hubungan yang kuat senilai 0,766 dan berpola positif. Artinya semakin bertambah berat badan ibu, maka semakin besar berat badan bayi. Nilai koefisien determinannya adalah 0,587 atau R kuadrat.
Ini nilai determinan namanya. Artinya persamaan garis regresi yang diperoleh dapat menerangkan 58,7% variasi berat badan bayi, perubahan rata-rata berat badan bayi setiap kenaikan 1 kilogram berat badan ibu, yaitu sebesar 45,6 gram. Hasil uji statistik ini didapat ada hubungan yang signifikan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi, yaitu p-value sama dengan 0,00. Sampai sini dulu materi untuk analisis korelasi dan regresi. Semoga manfaat. Kita ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.